I'm looking for. Kisah ini dimulai dengan kita diperlihatkan seorang mahasiswa yang bernama Claire, yang merupakan seorang wanita introvert, yang dirinya memang sejak kecil lebih menghabiskan waktunya sendirian, jarang berinteraksi oleh orang lain, semenjak dirinya menjadi yatim piatu ditinggal tiada orang tuanya. Claire juga merupakan wanita yang religius, yang dirinya selalu menyempatkan diri berdoa di gereja secara rutin. Suatu hari, di saat dirinya sedang menunggu bis untuk pulang, terdapat seorang pria misterius yang datang menghampirinya dengan mobilnya, dan pria itu mengaku sedang tersesat di daerah ini, sehingga pria itu bermaksud meminta Claire untuk mengantarkannya sebagai penunjuk jalan, dan nantinya ia akan memberikan sejumlah uang untuknya. Awalnya Claire sedikit menolak, tetapi pria itu tetap berusaha meyakinkan Claire, jika dirinya bukan orang jahat, dan ia juga menunjukkan foto kedua anaknya, yang sedang menunggu kepulangannya. Singkat cerita, Claire pun menerima permintaannya, dan ia sedikit aneh melihat kondisi mobilnya yang sangat kotor. Makin lama, Claire sendiri semakin curiga dengan pria tersebut, sehingga ia meminta untuk menurunkan dirinya sekarang dari mobilnya. Tetapi pria itu beralasan untuk meminta waktunya untuk menemani dirinya sejenak, dan ia nanti berjanji akan menraktirnya makan siang. Dari sini Claire pun menduga bahwa dirinya sekarang sedang diculik. Ia pun merenung sejenak, yang dimana dirinya teringat dengan masa kecilnya, yang pernah mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain, sehingga dirinya kini bertekad untuk menghadapi masalahnya tersebut. Mobil mereka pun menabrak sebuah bangunan, yang membuat pria itu pun tumbang seketika. Claire yang selamat pun langsung segera keluar dari mobilnya, dan tak lupa membersihkan bekas sidik jarinya, untuk menghilangkan jejaknya itu. Claire pun pulang ke rumahnya, yang di sana terdapat sahabatnya yang bernama Juliana, dan neneknya yang bernama Gigi. Kebetulan mereka sedang memasak daging, dan mereka pun mengajak Claire untuk makan malam bersama. Di sini diketahui, Claire kini tinggal bersama Gigi neneknya, dan dirawat sejak kecil setelah orang tuanya tiada. Gigi sendiri juga tahu, jika Claire semenjak kecil sering mendapat perlakuan buruk dari seorang pria, maka ia selalu mengajarkan Claire untuk menjadi wanita yang tangguh dan mampu melakukan bela diri tanpa rasa takut, sehingga hal itu membuat Claire berani menghadapi siapapun yang berani menyakitinya. Pada saat ia masuk ke dalam kamarnya, ia menemukan sebuah kalung liontin di sana. Merasa ada seseorang, ia pun segera mengeluarkan pisaunya, dan mencoba mencari orang tersebut di kamarnya. Hey there. Jesus. Ternyata itu Bob, merupakan seorang hantu yang tak sengaja Claire bunuh dulu, dan kini hanya Claire yang bisa melihatnya, sekaligus teman saat kesepiannya. Untuk mengetahui tentang kematian Bob, kita flashback sejenak. Di saat Claire sedang berjalan menyusuri sekitar hutan, ia tak sengaja bertemu dengan Bob si tukang pos yang tampak sedang teler. Di sini Bob mengaku, jika dirinya sedang depresi, akibat diselingkuhi oleh istrinya, yang hal itu benar-benar membuatnya sakit hati mendalam. Claire pun langsung menghiburnya dan memeluk Bob, agar membuatnya semakin tenang. Karena Bob nyaman dengan pelukannya, ia memeluk Claire makin kuat, yang membuat Claire benar-benar semakin tak nyaman, dan langsung menggigit pundak Bob. No, please. Keberadaan Bob di sini hanya sekedar untuk menasehati Claire, untuk selalu waspada dengan siapapun, karena Claire tak akan pernah aman dari apa yang Claire perbuat selama ini. Tanpa Claire sadari, Gigi tak sengaja mendengar Claire yang berbicara sendiri, yang membuatnya dirinya pun sangat heran. Atas kejadian kemarin, di saat pulang sekolah, beberapa siswa dipanggil satu persatu oleh detektif bernama Tim Mons, salah satunya Claire itu sendiri, meminta keterangannya, apa yang ia lakukan kemarin sehabis pulang sekolah. Di sini Claire sadar dengan apa yang dilakukan dirinya kemarin terhadap pria yang menculiknya, dan ia pun terpaksa mengatakan berbohong sambil gemetar.
Where? Tim Mons yang tak curiga dengan pengakuan Claire, ia pun mempersilahkannya untuk pulang. Di sini Claire sedikit shock, dan berharap urusan permasalahan ini tak semakin panjang. Lalu seketika itu, seorang pria mengendarai mobil Rubicon menyapa Claire, yang dirinya mengaku sebagai mantan dari kawan Claire yang bernama Amity. Kemudian pria itu menawarkan Claire tumpangan untuk pulang. Awalnya Claire menolak, tetapi ketika ia melihat detektif Tim Mons yang datang mendekat, ia pun langsung menerima tawarannya itu, hanya untuk menghindari Tim Mons saja. Di sini pria itu mengenalkan dirinya yang bernama Brandon, yang juga sekampus dengannya, dan sebelum putus dengan Amity, ia sering pulang pergi bersamanya. Sebelum Claire pergi, Brandon bermaksud untuk mengundang Claire datang ke sebuah pesta di rumahnya nanti malam. Karena Bob mendukungnya, Claire pun menyetujuinya. Di malam harinya, Claire dan Bob saling berbincang bersama, sembari dirinya sedang berdandan untuk datang ke pesta. Di sini Claire bertanya pada Bob, mengapa Bob terus menggentayangi dirinya, dan tak pergi ke surga. Bob tak menjawabnya, tetapi keberadaannya di sini mungkin cukup bermanfaat untuk Claire. Singkat cerita, Claire bersama Bob datang ke pesta tersebut, dan kawannya yang bernama Truman, langsung menyambutnya dengan memotretnya. Truman tak menyangka, Claire yang introvert mau datang di tempat keramaian, dan Claire berkata hanya ingin sesekali merasakan hawa dunia luar. Singkat cerita, mereka berdua pun bersenang-senang bersama di dalam pesta tersebut. Di pertengahan pestanya, Claire tiba-tiba kebelet ingin buang air kecil, dan meninggalkan Truman sejenak. Tetapi baru saja beberapa langkah berjalan, tiba-tiba para polisi datang mengepung rumah ini, sehingga para tamu berhamburan untuk kabur. Claire sendiri memilih untuk lari menuju ke lantai atas, dan memasuki kamar milik Brandon. Ia tak sengaja menyenggol beberapa lembar foto di sana, yang setelah dilihat, foto itu berisi foto Juliana dan Amity, yang Claire tampak aneh melihat foto tersebut. Di saat itu, Brandon datang menuju kamarnya, dan ia terkejut melihat Claire yang berada di sana. Claire menjelaskan, jika dirinya hanya ingin bersembunyi saja dari para polisi tersebut. Brandon tampak tak mencurigainya, dan ia menyuruhnya untuk tetap tenang, dengan keberadaan polisi tersebut. Lalu Brandon memberinya sebuah narkoboy untuknya, yang Claire sendiri mulai curiga, dengan apa yang akan dia lakukan setelah ini. Tak mau terjadi hal buruk, Claire pun memilih untuk pergi dari sini melewati jendela rumahnya secara paksa, meskipun Brandon mencoba untuk melarangnya. Di perjalanan pulangnya, Claire melihat mobil pria yang ia bunuh sebelumnya, akan keluar dari parkiran, dan ia pun langsung mencoba untuk membuntutinya dari belakang. Ia pun sampai di sebuah tempat, dan perlahan-lahan menguntit pria tersebut. Dari sebuah rumah, terdengar suara obrolan dari pria itu, yang dimana dirinya hari ini tak menemukan seseorang yang bisa dibawa kemari, yang mengindikasikan bahwa mereka mungkin adalah sekelompok penculik. Esok hari di sekolahannya, Claire menghampiri Amity untuk menanyakan tentang hubungannya dengan Brandon sebelumnya. Namun Amity hanya menjawab, jika dirinya baik-baik saja, bahkan mengira jika Claire mungkin menyukai Brandon. Claire mencoba menjelaskannya secara perlahan-lahan, tetapi karena Amity saat ini sedang sibuk dengan audisi teaternya, jadi ia pun mengacuhkan pertanyaan dari Claire. Di rumahnya, Claire pun mencoba untuk menelusuri tentang beberapa orang hilang di daerahnya, yang salah satunya beberapa wanita dari foto miliki Brandon yang ia lihat sebelumnya. Singkat cerita, Claire mengajak pertemuan dengan Juliana, dan langsung membahas tentang beberapa orang yang hilang, termasuk beberapa foto wanita milik Brandon, yang salah satunya terdapat foto Juliana yang sedang pingsan. Juliana pun mengaku, jika dirinya tak pernah merasakan hal buruk selama bersama Brandon. Claire justru meyakinkannya untuk waspada dengan Brandon saat ini, yang mungkin dia salah satu pelaku yang membuat beberapa wanita menghilang. Juliana tetap bersikeras, jika dirinya bersama Brandon selama ini baik-baik saja, dan ia pun menyalahkan Claire, yang terlalu berpikiran buruk padanya. Peringatannya itu pun tak membuahkan hasil, sehingga Claire pun langsung meninggalkannya.
Pada saat Claire kembali ke kampusnya, Timon yang sedang mengobrol dengan Amity, ia yang melihat Claire pun sedikit mencurigainya, dan langsung menghampirinya. Claire pun segera masuk ke ruangan teater, dan pelatih teater yang bernama Edward pun langsung mencegatnya. Di sini Edward bermaksud untuk mengajak Claire ke acara teaternya itu, karena ia mendapatkan rekomendasi dari Amity untuk mengajaknya. Claire yang sedang cemas pun langsung menyetujuinya, dan langsung melanjutkan pelariannya itu. Namun pelariannya itu gagal, karena Timon berhasil menangkapnya, dan ia pun membawa Claire ke ruang dosen untuk diinterogasi lebih lanjut. Timon pun bertanya tentang insiden seorang pria yang terbunuh di dalam mobilnya sebelumnya, dan mengaitkan Claire sebagai dugaan pelakunya tersebut. Claire pun membantahnya, jika dirinya kemarin hanya sekedar pulang dari sekolahnya menaiki bis, dan langsung tidur di rumahnya. Karena kurangnya bukti dari kasus itu, maka Timon pun melepaskannya. Sebelum pergi, Claire pun membahas tentang para wanita yang menghilang secara misterius, membuat dirinya pun heran, mengapa para kepolisian tak begitu tanggap menyikapi kasus itu. Timon pun membalasnya, bahwa para kepolisian sudah menindaklanjuti kasus ini dari lama, dan ia meminta Claire untuk tak menyalahkan kinerja ini yang membuatnya pusing. Tak mau memperpanjang masalah, Claire pun langsung pergi meninggalkannya. Di rumahnya, Claire terus terobsesi untuk menelusuri kasus-kasus wanita yang menghilang di kotanya, yang benar-benar membuat pikirannya tak nyaman, yang membuat dirinya benar-benar ingin tahu siapa pelaku dari hilangnya para wanita tersebut. Jeopardizing all of my have any friends left about that, and then you've got look at her. How did this puzzle? I need to put surface that I've done and finish. Bob pun menyarankan Claire untuk memulai investigasinya pada rumah sosok yang diduga sebagai penculik yang ia temukan sebelumnya. Malamnya, Claire pun langsung menuju ke rumah tersebut, dan diam-diam membobol pintunya. Di sana ia melihat perlengkapan syuting video, dan juga menemukan beberapa barang yang diduga itu milik wanita korbannya. Tak hanya itu saja, ia juga menemukan beberapa foto wanita, yang sama dengan foto yang ia temukan di rumah Brandon. Namun lebih mengejutkan lagi, ia juga menemukan foto dirinya, yang foto itu sebelumnya diambil oleh Truman pada saat pesta. Di sini Claire menduga bahwa Truman salah satu pelaku di balik wanita-wanita yang hilang, yang selama ini tak ia sadari. Di esok harinya, Claire pun hadir mengikuti pelatihan teater bersama dengan kawan-kawannya itu, yang dibimbing oleh Edward, dan ia pun langsung menjelaskan semua tokoh karakter yang akan mereka perankan. Lalu tak lama, datanglah Truman, yang juga salah satu anggota dari teater tersebut. Di sini Claire langsung mengatakan pada Edward, bahwa Truman merupakan pria yang pantas untuk matoy, atas dosa-dosanya itu pada para wanita. Truman pun heran, dengan perkataannya itu, Edward pun mengira, jika Claire hanya memberikan ide untuk cerita di teaternya, ia pun langsung mengapresiasinya. Setelah latihannya itu selesai, Truman langsung mengejar Claire, dan menanyakan maksud perkataannya itu. Claire tak menjawabnya, dan ia meninggalkannya begitu saja. Di perjalanan pulangnya, ia pun dibuat terkejut, ketika melihat foto Juliana yang terpampang di tiang listrik, yang keberadaannya saat ini telah menghilang. Di rumahnya, Gigi mengatakan, jika Timon sebelumnya datang ke rumahnya, dan menyuruhnya untuk membawa Claire ke gereja, untuk melakukan doa penyembuhan pada jiwanya, karena kondisi mental Claire saat ini tak stabil, yang itu bisa dibuktikan dengan Claire sering keluar malam tanpa izin, dan sering berbicara sendiri di kamarnya. Think could be happening. Hear you talking at night. Claire pun hanya terdiam, tak bisa membantah dengan apa yang memang sudah dirinya perbuat. Gigi juga menanyakan tentang pisau yang ia temukan di kamarnya, mengapa Claire memilikinya. Claire pun mengatakan, jika itu hanya untuk melindungi dirinya saja. Namun Gigi tak percaya, yang hal itu pun benar-benar membuatnya kecewa padanya. Claire pun mulai merenung di kamarnya, yang dirinya pun teringat dengan masa kecilnya bersama ibunya, yang diketahui dulunya ia pernah melakukan pembunuhan pertamanya pada seseorang, dan almarhum ibunya memintanya untuk merahasiakan perbuatannya ini. Claire pun menyempatkan dirinya untuk kembali berdoa di gereja, memohon untuk mengampuni semua dosa-dosanya, dan berharap selalu diberi kekuatan untuk menghadapi seseorang yang berbuat buruk padanya. Namun seketika itu, ia mendapatkan panggilan jiwa dari Juliana di patung itu, dan meminta tolong dirinya. Dengan penuh tekad, Claire pun tetap melanjutkan niatnya untuk mencari pelaku yang membuat sahabat dan para wanita-wanita itu hilang. Di suatu tempat, di saat Truman sedang sendirian,
Claire langsung menodongkan pisau padanya, dan langsung menginterogasi tentang foto-foto yang ia temukan sebelumnya. Truman pun mengatakan, jika kameranya waktu itu telah dicuri pada saat pesta tersebut. Namun Claire tak mempercayainya, dan ia pun langsung menunjukkan salah satu foto korban tersebut. Truman mengaku, bukan dirinya yang memotretnya, tetapi ia mengetahui tempat foto itu diambil. Lalu kita diperlihatkan sekilas dari Juliana, yang saat ini diculik, lalu seseorang misterius langsung memotretnya. Di malam doa peristirahatan untuk Juliana, Gigi tampak sedang menangis mencari Claire yang telah menghilang, dan kebetulan Timon berada di sana. Truman juga hadir di sini, dan Gigi langsung menanyakan keberadaan Claire padanya. Namun Truman menjawab, jika dirinya dari kemarin sama sekali tak mengetahui keberadaan Claire. Pastinya, Claire saat ini tak benar-benar menghilang, tetapi dirinya saat ini sedang berkunjung ke salah satu rumah pria yang bernama Randall, sesuai petunjuk dari Truman. Di sini Claire dengan polos menanyakan keberadaan Juliana pada Randall, namun Randall dengan santai menjawab, jika dirinya tak mengetahuinya. Tak mau meninggalkannya begitu saja, Claire berpura-pura izin untuk menggunakan toilet rumahnya. Di sini Claire pun mulai bersiap-siap melakukan rencananya, begitu juga dengan Randall, yang tampaknya juga akan membuat Claire pingsan, dengan membuatkan minuman untuknya. Setelah itu, mereka pun saling bertemu kembali, dan Randall langsung memberikan minum untuknya. Seolah-olah tak mencurigainya, Claire pun langsung meminumnya sampai habis. Dan akhirnya, Claire pun langsung pingsan seketika. Randall pun membawa Claire ke rumah penculikan, dengan kondisinya yang terikat. Di sini Randall langsung menghubungi seseorang, tentang keberhasilannya menangkap Claire, si pembunuh dari pria di awal film tadi, yang merupakan komplotannya. Di saat itu, Claire mulai perlahan-lahan mulai siuman, sekaligus dirinya juga sedikit mendengarkan obrolan Randall, membahas tentang bisnisnya yakni perdagangan manusia ke luar negeri, yang bisa dipastikan, itulah penyebab para wanita di kota ini menghilang. Di sana ia juga melihat Juliana yang sedang terbaring pingsan. Lalu tak lama, anak buahnya telah tiba di sini, dan Randall menyuruh mereka untuk memotret dan merekam Claire, yang akan ia kirimkan pada pembelinya, untuk melihat bentuk dan kondisi korbannya saat ini. Tak hanya itu saja, karena Claire merupakan wanita yang spesial, maka Randall bermaksud akan membuatkan video bercocok tanam Claire, untuk menambah harga kualitasnya itu. Di saat itu, Claire yang masih melemas pun berkata, jika semua yang ia lakukan atas nama Tuhannya, dan dirinya tak takut melawan siapapun, karena Tuhan selalu bersamanya. Randall pun mengancam akan membunuh Juliana, jika Claire berani macam-macam padanya. Let her go. Tak lama, terdengar suara mobil polisi datang menghampiri tempat ini. Claire pun berteriak padanya, namun Randall hanya tertawa saja. Polisi itu tak lain yakni Timon, dan dirinya sangat terpukau melihat kerusuhan di sini. Bisa diketahui, Timon juga merupakan komplotan dari kasus penculikan ini terjadi, yang dirinya ternyata telah disuap oleh Randall, untuk menutupi kasus ini. Tanpa merasa takut, Claire memerintahkan Timon untuk melepaskan Juliana segera. Claire pun bertanya, kemana mereka menjual wanita-wanita yang dia culik sebelumnya. Belum sempat menjawab, Randall mencoba akan membunuh Juliana, dan Timon pun langsung melarikan diri. Claire pun langsung membebaskan Juliana, dan ia juga mencoba menenangkannya, bahwa dia akan baik-baik saja. Singkat cerita, para kepolisian pun tiba di lokasi, dan menangkap Randall, sekaligus memuji aksi heroik dari Claire, yang berhasil mengungkapkan misteri dari hilangnya para wanita di kotanya. Sesampainya di rumah, Claire langsung mencari neneknya. Namun betapa terkejutnya, ia melihat neneknya duduk di sofanya, dalam kondisi tak bernyawa, yang membuat Claire pun benar-benar sedih. Lebih mengejutkan lagi, Timon pun muncul di rumahnya dan mengatakan, jika neneknya tiada karena terkena serangan jantung, dan menyalahkan Claire atas kesalahannya itu, yang tak seharusnya meninggalkan neneknya sendirian di rumahnya, hanya demi menuruti egonya mengungkap pelakunya. Claire pun mulai pasrah,
karena orang yang paling dirinya cintai kini telah meninggalkannya. Tak hanya itu saja, Timon selama ini telah mencari tahu latar belakang dari Claire, yang semenjak kedua orang tua Claire tiada, kondisi mental Claire mulai tak stabil, yang dimana semenjak Claire berumur 14 tahun, ia mulai melakukan beberapa pembunuhan. Bahkan Timon juga mengetahui Claire lah yang membunuhi komplotannya di awal film tadi, dan menutupi semua jejaknya, seolah-olah itu adalah kecelakaan. Maka dari itu, Timon mengintimidasi Claire untuk ikut kerja bersamanya, dan ia berjanji akan menutupi jejaknya dari kelakuannya itu. Tetapi bagaimanapun juga, Claire tetap berpegang teguh dengan pendiriannya itu. Sayangnya, Timon bukanlah tandingannya, sehingga ia harus merelakan dirinya jatuh tenggelam di kolam rumahnya. Ia pun teringat dengan sumpah janjinya pada Tuhan, untuk terus bergerak ke depan, melawan semua orang yang menyakiti dirinya dan orang tersayangnya. Namun jika dirinya gagal, maka ia akan mendapatkan hukuman dari Tuhannya. Dan dari sini, ia pun memilih bangkit untuk menyelesaikan tujuannya itu. Waktu pun berpindah di malam drama teater yang akan dimulai. Edward mengontrol kru dan pemerannya untuk segera bersiap-siap, termasuk dengan Claire dan kawan-kawannya, yang juga bersiap-siap menyukseskan teaternya tersebut, dan saling memberikan semangat satu dengan lainnya. Good luck. Thank you. Tak lama, hantu Bob muncul di sampingnya, yang dirinya mengatakan, jika tujuan dirinya memberantas orang-orang yang menyakitinya belum selesai, karena Claire masih belum menemukan dalang penyebab dari kasus misteri penculikannya ini. Bob pun menyuruh Claire untuk memeriksa ponsel milik Amity di dekatnya. Saat memeriksa ponselnya, terdapat percakapan dari Amity dengan seorang customer, yang menyuruhnya untuk menghabisi Claire di saat teater dimulai. Dari sini mulai terungkaplah, bahwa Amity merupakan tangan kanan yang diperintahkan oleh Timon, untuk membantunya menculik para wanita, yang salah satunya juga Juliana. Jadi seseorang yang memotret para wanita itu yakni Amity sendiri, sehingga di balik kesuksesan mereka menculik para wanita, terdapat Amity di belakangnya, yang juga ikut berpartisipasi melakukan bisnis haramnya itu. Dengan terungkaplah semua ini, Claire pun menyatakan niatnya untuk melakukan misi terakhirnya, untuk menghabisi Amity terlebih dahulu di panggung teater, sebelum dia lebih dulu menghabisinya, dan berakhirlah film ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Saint Clair. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.